Allah malam ini kita tentang rukun terakhir dari salat, yaitu tasyahud dan salawat dan salam. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Thumma yatashahhadu fi ar-rak'ati ats-tsaniyati at-tashahhud al-awwal. Kemudian bertasyahud di rakaat yang kedua akan tasyahud awal. Tasyahud awal sunnah di rakaat yang kedua. Thumma yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Jadi di tasyahud awal disunnahkan berselawat. Assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian wa yad'u yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Ini seperti yang kemarin, sama masih tangan letakkan di ini sesuatu yang sudah sering kita lakukan, sangat ma'ruf. Kemudian wa yaqbidu asabi'ahu al-yumna illa al-musabbihah. Dan ini tangan jari-jari ketika tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir, disunnah ketika dari awal langsung bangun dari sujud, ketika duduk tasyahud awal langsung genggam, kecuali musabbihah. Ini tidak. Yang lain genggam semua, dilepas satu. Wala ba'sa bi irsalil ibham aidan. Kalau sedangkan ibham ini boleh dilepas juga seperti ini. Tapi yang paling sunnah, terutama dalam mazhab Syafi'i, yang paling bagus diletakkan ujung ibham, ujung ibu jari di pangkal telunjuk, seperti ini. Seperti ini. Boleh juga seperti ini. Semuanya ada hadis. Tapi yang ulama Syafi'i lebih baik seperti ini. Seperti ini. Sunnah. Tapi yang pertama ketika sebelum di asyhadu alla, jangan diangkat dulu, biarin dulu jatuh seperti ini. Kemudian nanti baru asyhadu alla ilaha illallah diangkat. Jadi Allah diangkat. Tapi di awal sudah langsung seperti ini. Ntar baru asyhadu an la ilaha illallah. Wala ba'sa bi irsalihah wa yushiru bi musabbihati yumnahu wahdaha inda qawlihi illallah. Illallah ya kan. Illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Jangan di la ilaha. Jadi diangkat tangan ini ketika illa la asyhadu an la ilaha illallah. Ketika mengucapkan illallah. Nah, kemudian setelah itu apakah digoyang-goyang seperti ini atau seperti ini? Nah, dalam mazhab Syafi'i lebih mengedepankan tetap seperti ini. Tetap seperti ini. Nah, tidak digerak-gerakkan. Walaupun ada hadis Rasulullah menggerakkan jari, itu artinya menggerak sekali doang, bukan menggerak-gerakkan. Gerak sekali doang menggerakkan. Rasulullah menggerakkan jarinya ketika la ilaha ketika illallah, menggerakkan, ya sudah selesai. Bukan menggerak-gerakkan. Dan ada variasi, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Tapi batal salat seperti enggak. Dalam mazhab Syafi'i makruh. Yang seperti ini. Kalau enggak nunjuk, enggak batal juga. Jadi itu semua hal sunnah. Jadi jangan kita ingkar. Misalkan ada orang yang gerak-gerakkan, mungkin ada pemahaman sendiri, udah biarin. Atau kita enggak mau gerak-gerakkan, sudah tetap. Ini dalam mazhab Syafi'i, tidak digerak-gerakkan. Cukup angkat, digerakkan sekali, illallah sudah tetap. Nah, tidak digerak-gerakkan. Karena menggerak-gerakkan ini juga kadang-kadang mengganggu orang samping. Apa ini orang? Main atau apa? Tapi enggak, malahan ada sebagian ulama yang menggerak-gerakkan juga, menggerak-gerakkan seperti itu. Karena beliau lebih katanya kalau digerak-gerakkan lebih nyantol ke hati. Tidak batal, salatnya tidak membatalkan. Jadi mungkin ada pemahaman, ada yang mazhab, bisa jadi ada mazhab yang tidak kita tahu. Silahkan mengamalkan. Dalam mazhab Syafi'i tidak tetap.
wa yajlisu fi hadha at-tashahhud ala rijlihi al-yusra kama fi sajdatain. Ini duduk tasyahud awal sama seperti duduk anda dua sujud, yaitu duduk iftirash, duduk di atas kaki kiri. Ma'ruf, nggak perlu dijelaskan, itu sebagai ulangan. Wa fi at-tashahhud al-akhir yastakmilu ad-du'a. Jadi kalau tasyahud awal batasnya sampai mana? Sampai selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ. Wa ala ali Muhammad. Dalam mazhab Syafi'i juga memang sesuatu yang gharib dalam mazhab Syafi'i. Sesuatu yang aneh. Mazhab Syafi'i aneh dalam hal ini ya. Tak tahu mereka itu kenapa tidak mengatakan batasnya sampai wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan wa ali Muhammad. Kalau cuma tambah wa ala ali Muhammad. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i tidak cukup Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini aneh memang. Jadi hal-hal dalam mazhab Syafi'i ini juga kadang-kadang ada rada-rada aneh pendapatnya. Seperti ini contohnya. Kenapa cuma ala ali Muhammad? Ketika tidak disebutkan di sebagian tempat alasannya karena tasyahud awal harus sedikit dipercepat. Padahal kalau cuma tambah wa ala ali sayyidina Muhammad setengah detik. Tapi subhanallah, amanna bi syariah. Jadi batasnya sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin ada alasan lain para ulama itu, subhanallah. Yang disebutkan dalam kitab-kitab yang kita baca mazhab Syafi'i, batasnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mau tambah sayyidina, mau tidak mau tambah silakan. Nak tambah Allahumma salli ala Muhammad boleh. Wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh. Kalau kan Rasul enggak nambah Ustaz. Rasul Allahumma salli ala Muhammad. Rasul ngajarin Allahumma salli ala Muhammad. Qulu Allahumma salli ala, ketika sahabat berkata ya Rasulullah inna Allah amarna bi salli alaik. Allah memerintahkan kita buat bersalawat ke engkau ya Rasul. Kaifa nusalli alaik? Bagaimana cara? Rasul mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad. Qulu Allahumma salli ala Muhammad. Nah, dalam hal ini sebagian ulama mengatakan bagus ditambah sayyidina. Dia juga enggak apa-apa. Itu bukankah itu kita menambah-nambah hadis, menambah sesuatu itu yang bid'ah? Karena ini adab. Amal ini adab. Karena enggak mungkin kalau Rasulullah mengajarkan Allahumma salli ala sayyidina. Enggak mungkin Rasulullah itu kesannya sombong. Karena kalau Rasulullah mengajarkan Allah bersalawat ya Allah bersalawat, berilah rahmat kepada penghulu kita Nabi Muhammad. Padahal itu beliau yang mengajari, nggak mungkin, sulit. Seperti misalkan beliau menganggap bahwa beliau itu sayyid, nggak mau beliau. Makanya ketika kita yang sebagai umatnya bagus, itu yang mengajarkan, yang mengucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau menambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagaimana tak tanggapan orang ketika mendengar ini? Orang ini terlalu sombong kan? Dan misalkan seperti misalkan gimana aja? Oh, kalian harus bersalawat kepada Raja Muhammad misalkan. Enggak. Itu bagian dari tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita sebagai umatnya, kita sebagai umat lain, kita sebagai umat dituntut untuk adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus tambah sebagai bentuk hormat, sebagai bentuk adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan di salah satu ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan Nabi Muhammad, panggilan Rasul seperti panggilan sesama kalian. Misalkan sahabat itu dilarang memanggil Rasul ya Muhammad, nggak boleh, dilarang sama Allah. Hanya sahabat kalau memanggil Rasul bi abi wa ummi ya Rasulullah, nggak ada satupun sahabat mengatakan ya Muhammad, kecuali orang yang baru masuk Islam ataupun badui yang baru masuk Islam yang tidak memiliki adab dan krama, itu lain. Tapi orang Islam yang dekat dengan Rasulullah itu enggak ada yang manggil, dilarang sama Allah. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'dha.
Jangan kalian panggilan Rasul seperti panggilan sesama kalian. Kalau kita panggil kawan, sini, panggil nama langsung. Tapi kalau Rasulullah tidak boleh, tidak dibolehkan sama Allah. Jadi sahabat kalau pengen manggil Rasul, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Abi wa Ummi, ya Rasulullah. Nggak ada yang manggil ya Muhammad. Bahkan jangankan umat, Allah sendiri nggak pernah manggil Muhammad. Nggak pernah Allah manggil Rasul Muhammad. Apa kata Allah kalau memanggil Rasulullah dalam Al-Quran? Ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhar Rasul. Nggak pernah Allah mengatakan dalam Al-Quran ya Muhammad. Semua dengan panggilan yang terhormat. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah, ya ayyuhar Rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Artinya tidak pernah Allah memanggil Rasul ya Muhammad. Terus kita manggil ya Muhammad, tidak layak. Nah, dalam hal ini ada dalam ilmu fikih itu ada masalah didahulukan adab atau perintah. Didahulukan adab atau perintah. Ini pernah terjadi di suatu ketika Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar imam. Abu Bakar imam. Kemudian beliau tahu ada Rasul. Rasul saat itu entah telat Allah alam. Kemudian Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar tahu ini Rasulullah di belakang. Akhirnya yang seharusnya imam tak boleh mundur. Tak boleh mundur imam. Rasulullah udah nyuruh tetap aja Abu Bakar. Tapi Abu Bakar saat itu adab Rasul sallallahu alaihi wasallam mundur. Ini artinya adab lebih didahulukan terhadap perintah. Adab lebih didahulukan terhadap perintah. Dan juga tidak ada satupun hadis dari Rasulullah yang melarang Sayyidina. Tidak ada satupun hadis yang melarang jangan ucapkan Sayyidina. Tidak. Sesuatu yang tidak ada larangan semua dengan boleh. Apalagi didukung oleh adab. Ini adab tata krama. Kita manggil aja, manggil bos, nggak pernah kita manggil nama. Paling manggil kalau mungkin kalau bahasa terhormat di sini Pak Haji atau bos. Nggak pernah manggil nama. Nggak berani manggil nama. Tapi gelaran Rasulullah nggak boleh manggil tambah sedikit Sayyidina. Nggak seperti itu syariat. Syariat ini innamal umamul akhlaq fa idza dhahabat akhlaquhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Jadi sebuah kaum itu ada patokannya, tolak ukurnya dari adab, dari akhlak, tata krama. Apabila satu kaum sudah hilang akhlaknya, maka kaum itu sudah hilang. Dari innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Anak aja kalau anak manggil bapak dengan nama langsung bagaimana? Nggak kan nama bapaknya Budi misalkan, dipanggil Budi. Ya Budi kesini Budi sama anak. Bagaimana tanggapannya? Nggak layak, nggak etis. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi silahkan kalau pengen nambah atas untuk menghormati Rasulullah, bagus. Kalau tidak juga mau ikut sesuai yang hadis, bagus. Tidak ada larangan untuk dua-duanya diperbolehkan. Ya, jadi tasyahud awal berakhir sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai situ. Sedangkan tidak waktu tasyahud awal, sedangkan tasyahud akhir panjang. Wa fi tasyahud al-akhir yastakmilu du'a al-ma'thur ba'da salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di tasyahud akhir menyempurnakan doa yang ma'thur, doa yang bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bersalawat, doa yang ma'ruf. Allahumma firli wa Allahumma firli maqaddamtu wa ma'akhartu wa ma'asraftu wa ma'asrartu wa ma'alantu. Yang kemudian setelah itu Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian setelah itu Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabil nar, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Sunnah berdoa apalagi khusus di Dajjal ini. Kita hidup di zaman yang gak jelas seperti ini. Jadi turun Dajjal ke kemana?
Ini Dajjal ini apa saja yang dikatakan sama dia terjadi. Kalau kata Dajjal hujan, turun langsung turun hujan. Kalau kata Dajjal ini orang mati, kata Dajjal hidup. Itu fitnah yang paling besar. Dan lihat salah satu fitnah yang paling besar terhadap umat Rasulullah adalah fitnah Dajjal. Jangankan Dajjal, baru anak-anak Dajjal sekarang bagaimana pengikutnya? Kemarin kita jawab Coldplay, pengikutnya segimana? Itu baru cucu Dajjal, baru belum sebanding sama Dajjal, baru cicit-cicitnya Dajjal. Bagaimana pengaruhnya? Apalagi kalau Dajjal yang langsung yang turun tangan. Alhamdulillah min dzalik, maka berdoa sebanyak mungkin, terutama sebelum salat. Ini doa bersumber Rasulullah, disebutkan dalam hadis. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Lalu terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Marhaban. Iya. 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 Salah satu ujian terakhir. Akan ada dan sifatnya seperti ini. Dan yang disebutkan yang paling banyak pengikut dari ibu-ibu. Makanya di akhir zaman kata disebutkan, kalau misalkan kalian sudah mendengar ada kabar Dajjal, maka istri kalian, anak perempuan diikat di rumah. Yang paling bahaya itu. Lihat ya, kemarin acara Coldplay itu, mungkin kalau kita cek itu cicitnya Dajjal, itu yang paling banyak ikut siapa? Perempuan. Laki-laki kadang-kadang ikut karena ngajarin istri. Nah, makanya ntar kata yang disebutkan, kalau kita sudah mendengar kabar Dajjal, itu perempuan, baik anak, istri, cucu, ikat rumah. Ikat. Marhaban. Oh, bahaya. Tak kenal lagi suami dia, itu ada Dajjal. Ini Dajjal yang akan datang, fitnah yang diuji terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihi salam. Dajjal. Dan pengikut Dajjal Yahudi. Pengikut Dajjal yang tentaranya Dajjal itu ya Yahudi. Marhaba. Hizbul Syaitan. Kalau sekarang Hizbullah. Lanjutkan sunnah itu baca doa minimal 3 doa. Yang pertama, Allahumma firli muqaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma ta'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kumpulan semua doa. Kalau kita arti, Allahumma firli muqaddamtu, ya Allah ampuni dosa yang telah lewat. Wa ma akhartu, doa yang akan dosa yang aku takhir. Wa ma asrartu, doa yang aku sembunyikan, dosa yang kita sembunyikan, dosa yang enggak ada yang lihat. Wa ma asrartu wa ma alantu, dan dosa yang aku lakukan secara terang-terangan. Ma alantu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang engkau lebih tahu ya Allah dibanding diriku. Kadang-kadang kita melakukan dosa tanpa sadar. Kita enggak tahu sedang melakukan dosa. Sering kita enggak tahu sedang melakukan dosa, tapi Allah tahu ini dosa. Jadi kita juga memohon ke Allah untuk diampuni dosa yang kita tidak tahu. Allahumma firli muqaddamtu wa akhartu wa asraftu wa asrartu wa alantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-muakhir. Engkau yang mendahulukan dan engkau yang mengakhirkan. Al-muqaddim wa anta al-muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini subhanaka ilmi hingga akhir, ini doa Nabi Yunus.
doa Nabi Yunus sehingga beliau dibebaskan dari perut ikan Nun. Perut ikan Nun. Makanya disebutkan beberapa riwayat kalau disebutkan Rasul menyuruh ketika kalian ditimpa sebuah kesusahan, doanya apa? Baca doa Nun. Doa yang dibacakan oleh Sayyidina Yunus, Nabi Yunus. Beliau berkata, wa dhannun idza hamma mughadiman fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat. Beliau berdoa dalam kegelapan, dalam perut ikan. Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Inni subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu, sesungguh diriku ini tergolong dalam orang yang zalim. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang apa jawaban ke Nabi Nuh saat itu? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Fastajabna lahu, kami terima doa Nabi Yunus. Wa fanajjaynahu minal gham, kemudian kami bebaskan dia dari gham. Nabi Yunus dari gham. Gham ini kesusahan, kegundahan. Makanya doa ketika kita ditimpa kegundahan, kesusahan, baik susah banyak. Baik susah kita karena anak kita bandel, atau susah karena utang udah banyak, atau susah karena tetangga ganggu terus. Banyak kesusahan. Disunnahkan membaca doa ini. Subhanaka inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa baca doa itu sekitar 7 kali. Sunnah. Itu salah satu doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sayyidina Yunus, fanajjaynahu minal ghammi. Fanajjayna artinya kami bebaskan, kami selamatkan dari kegundahan. Ya, salah satu obat gundah adalah doa yang dibacakan Nabi Yunus. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa terakhir. Kemudian setelah itu Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku dalam agama. Ini salah satu doa untuk selamat iman. Yang paling takut 70 tahun kita dalam keadaan Islam. Tiba-tiba detik-detik terakhir mau meninggal dicabut iman sama syaitan. Nah, ini yang bahaya. Makanya sering-sering baca doa yang memang kita anggap doa sepele kecil, tapi efeknya besar. 70 tahun kita hidup dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan kafir, ngapain? Kalau meninggal dalam keadaan kafir, pasti abadan abidin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering berdoa ini supaya dijaga iman kita oleh Allah sampai meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku dalam agama. Terakhir, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Engau min adzabil qabri, dari azab kubur, wa min adzabil qabri, wa min adzabin nar, dari azab neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah masih ad-dajjal. Sunnah. Ini doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Baru setelah itu Allah. Nah, minimal jangan kita tinggalkan di tempat doa ini. Allahumma firli muqaddam wa akhir wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Allahumma firli, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Akhir Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masiihid dajjal. Yang terakhir sudah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini doa jangan sama sekali ditinggalkan sebelum salam. Kemudian sunnah-sunnah dalam tasyahud akhir sama seperti sunnah tasyahud awal. Pertama tangan di sini, tangan seperti ini, kemudian illallah diangkat, sama persis. Dan disunnahkan ketika mengangkat tangan, ketika mengangkat jari illallah, pandangan kita enggak lagi ke tempat sujud,
pandangan kita berpindah ke ke tangan, ke jari telunjuk. Nah, ini sebagai bukti kita benar-benar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Marhaba. Tasyahud akhir. Bukan. Yang rukun, nah, mungkin coba saya sebut, jelaskan yang rukun dari tasyahud akhir cuman at-tahiyyatu lillah. Nah, itu yang pertama. Sedangkan at-tahiyyat mubarakatuh salawatu thayyibatu itu sunnah. Tiga kata itu mubarakatuh salawatu thayyibatu, tiga kata itu sunnah. Yang fardu cuman at-tahiyyatu lillah. Itu yang pertama. Sedangkan kita buru-buru, udah ikamat kita belum selesai, udah at-tahiyyatu lillah. Cukup, tak perlu mubarakatuh salawatu thayyibatu. Tapi kalau ditambahkan sunnah, ya tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Jadi tiga aja yang pertama diingat sunnah. Yang wajib cuma at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu yang perlu diperhatikan di at-tahiyyatu dia bertasydid. Jadi at-tahiyyah jangan baca kurang tasydid, rusak makna. Jadi jangan baca at-tahiyyah hilang tasydid. Yang benar at-tahiyyah ya bertasydid. At-tahiyyatu lillah yang wajib itu yang pertama. Yang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ini perhatikan tasydid. Kata ulama enggak boleh tinggal tasydid satu pun dalam tasyahud. Tinggal tasydid rusak man. Assalamu alayka ayyuhan, tasydid yang pertama di ayyuhan nabiyyu. Nabiyyu itu tasydid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu fardu, rukun. Yang pertama tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini fardu. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini fardu. Ini juga. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini fardu. Ini yang wajib dibaca. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Ini fardu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini juga fardu. Ini fardu. Jadi yang pertama tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ini tasyahud. Ini semua namanya tahiyat ataupun tasyahud. Kemudian baru yang salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang fardu juga wa ala ali Muhammad sunnah. Yang fardu cuma Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang fardu, ya rukun. Sudah, selesai itu sudah, tinggal assalamualaikum warahmatullahi yang pertama doang. Yang rukun, yang lain sunnah. Yang lain semuanya sunnah. Nah, itu rukun yang dimulai dari tahiyat sampai akhir. Yang pertama tahiyat, yang kedua tasyahud, yang ketiga salawat ke Nabi, ke al sunnah. Kemudian terakhir salam. Kalau salawat juga pengen dipanjangin lebih bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Lebih bagus. Panjangin juga lebih. Jadi yang perlu diingat yang rukun cuma itu doang. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini perlu diperhatikan. Muhammadar Rasulullah. Ini tasydid di ra. Muhammadar Rasulullah. Jangan baca wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Enggak. Tasydid di ra. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan bacaan ini. Allah kemudian baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu yang fardu. Wa ala ali sayyidina Muhammad sunnah. Sampai akhir. Yang rukun lagi ntar salam. Salam cuma sekali dong. Assalamualaikum warahmatullahi, sampai situ dong. Jangan ditambah wabarakatuh. Tak perlu tambah. Yang ditambah wabarakatuh cuma di salat jenazah. Salat jenazah sunnah tambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salat biasa cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah, semua sunnah. Boleh cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu paling-paling. Cuma sunnah. Cara paling juga perlu dengan mungkin besok akan kita bicarakan. Cara paling seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi mulai salam kapan? Di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru balik lagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak. Jadi mulai salam kedua kapan? Di tengah. Jadi mulai di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita cara bermarhaban. Pas imam selesai, makmum jangan salam dulu sebelum selesai imam takbir yang kedua. Imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum mulai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kadang-kadang kita baru imam mulai kita langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Lebih duluan selesai kita makmum. Jangan, kita harus punya adab. Walaupun kadang-kadang imam lebih muda, lebih kecil, walaupun bayi yang jadi imam wajib ikut. Kalau nggak mau jadi dia maju, kita yang maju jadi imam. Kalau orang lain mau jadi imam, kita harus tunduk. Walaupun dia itu anak buah kita, walaupun dia itu anak kecil baru lahir, selama dia jadi imam, walaupun kita udah 80 tahun, wajib ikut. Semua wajib ikut seperti dia. Walaupun misalkan jadi anak baru lahir besar, pandai, pintar, alim, silahkan ikut. Jadi kalau nggak mau ya nggak salah. Artinya apa? Kita harus mengikuti imam. Jadi caranya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita mulai sana. Jangan satu lebih awal, ntar berpandangan Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak. Jadi caranya selesai salam imam, selesai imam dua-dua salam, baru makmum dimulai. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Insyaallah bisa kita lanjutkan tentang tasyahud. Kemudian ntar beliau melanjutkan hal-hal yang dilarang dalam salat. Yang dilarang dalam salat. Banyak perkara yang dilarang dalam salat. Ada yang makruh, ada yang haram, ada yang sampai membatalkan salat. Subhanallah. Masih lama ya? Tinggal 2 menit. Tinggal 4 menit. Yang pertama takbir. Berbarengan dengan takbir niat. Itu ketika berbarengan dengan takbir. Kemudian berdiri wajib bagi yang mampu, dan juga berdiri jadi rukun bagi yang mampu. Dan ketika salat fardu, kalau salat sunnah, salat ba'diyah, qabliyah, itu boleh duduk. Walaupun kita sanggup berdiri, boleh duduk. Cuman pahalanya setengah bagi orang yang berdiri. Kemudian selesai Fatihah. Selain itu semuanya sunnah. Fatihah. Kemudian selesai Fatihah ruku yang fardu cuman melakukan ruku. Sedangkan doa ruku tidak fardu. Doa ruku sunnah. Fatihah bismillah wajib. Mazhab Syafi'i bismillah bagian dari Fatihah. Wajib baca. Sebagian mazhab tidak mewajibkan. Kemudian selesai ruku, i'tidal juga rukun. I'tidal juga yang rukun cuma berdiri doang. Sedangkan doanya sunnah. Kemudian setelah itu sujud itu juga yang rukun. Yang rukunnya melakukan sujud. Sedangkan doanya sunnah. Sujud yang perlu diingat syarat-syarat sujud yang harus cukup. Yang pertama, ini harus nempel. Ini nggak boleh terhalang sama sekali. Dan hal yang lain yang harus dikena lantai, yang 2 tangan, telapak tangan harus nempel. Walaupun ada apa namanya penghalang, misalkan ada satu tangan terhalang, ataupun kita pakai sarung tangan, sah salat. Nggak harus langsung. Tapi kalau dah tidak boleh ada penghalang sama sekali. Kemudian yang harus kena juga ini lututnya diangkat sebelah. Harus kena juga walaupun terhalang dengan kain. Kemudian yang terakhir 2 ujung kaki, yang 2 ujung jari.
Itu nggak harus semua jari, cukup satu jari saja. Aja harus seperti ini jarinya. Jangan seperti ini. Nah, jangan seperti ini. Cuman ketika kita lihat, Ustaz, ada satu kawan saya yang seperti ini, sah salatnya, udah biarin, sah salat. Soalnya ada pendapat juga yang membolehkan. Ada sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i membolehkan seperti ini. Walaupun seperti ini boleh. Tapi yang pendapat yang kuat harus seperti ini, harus. Dan marhaban. Nah, itu syarat untuk sah sujud. Ya, wajib juga itu. Sah sujud. Tapi ada sebagian pendapat yang enggak disyaratkan, boleh seperti ini. Maksudnya itu pas kapan? Sujud. Pas sujud. Jadi tangan sujudnya satu tegak, satu jatuh. Oh, ini pas duduk katanya. Ya, yang sunnah tidak seperti ada darurat atau sakit kaki, itu lain. Bila untuk sah salat sah. Selama dianggap duduk sah salat. Walaupun duduk, mau misalkan kita lagi enggak kuat duduk seperti ini duduknya, boleh sah salat. Jadi tidak ya.